Hai kalian, para Scorpio dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ya, hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Scorpio, dan ini dalam rangka Merkuri retrograde dari 9 September sampai dengan 2 Oktober. So, apa itu Merkuri retrograde? Merkuri retrograde adalah fenomena alam di mana planet Merkurius terlihat seperti mundur, berrotasi mundur, yang sebenarnya nggak beneran mundur ya, itu pasti harusnya maju ya. Tapi memang fenomenanya seperti itu. Dan apa yang terjadi dengan emosional manusia, Merkuri retrograde sangat berpengaruh, terutama untuk orang-orang yang mempunyai sensitivitas tertentu di emosionalnya. Seperti mungkin kalian para Scorpio sebagian seperti itu, tapi yang jelas sangat berpengaruh kepada Virgo, kemudian apalagi Cancer mungkin ya, Gemini sedikit, Libra, Pisces, seperti itu. Kalau yang lain seperti Leo mungkin nggak terpengaruh, Sagittarius, tapi tergantung juga karena cat hidup orang masing-masing berbeda-beda. Oke? Saya akan membukakan kartu untuk kalian para Scorpio dalam rangka ini. Apa yang terjadi? Saya punya kartu baru. Hadiah ulang tahun saya kemarin, ada salah satu subscriber yang baik hati banget. Pembaca tarot dikasih kartu tarot, rasanya bahagia ya. Dan ini adalah Oceanic Tarot. Oke, ini kartu baru saya. Saya buka aja. Oke. Untuk kalian yang berzodiak Scorpio. Terbalik. Oke. Gini aja ya. Agak susah mejanya bundar soalnya. Dan kemudian masing-masing kartunya saya kasih satu kartu. Ada yang mirip-mirip. Bersabar ya Scorpio, saya cepetin deh. Oke. Ada Six of Swords. Six of Swords. Di bawahnya tulisannya calm. Oke, masa-masa Merkuri retrograde ini, my dear Scorpio, dibutuhkan memang ketenangan, calm down. Ketenangan. Kenapa? Karena memang emosi itu sedang bisa meledak-ledak, kemudian misunderstanding atau kekacauan di bidang komunikasi ya, baik secara langsung maupun lewat email dan lain sebagainya itu terjadi. Dan ternyata di bacaan yang ini untuk my dear Scorpio ikut terimbas ya, ikut terimbas dari Merkuri retrograde. Cuma pesannya memang calm down, oke? Oke, kemudian ada Three of Wands yang terbalik mengiringi si kartu Six of Swords ini. Ini memang di beberapa bagian kehidupan dari seorang Scorpio itu sedang bermasalah dalam hal melihat apa yang akan terjadi ke depan atau your future. Ada beberapa dari Scorpio melihat future-nya itu kayak tidak terlihat jalan terangnya, tidak terlihat, jadi seperti abu-abu gitu. Dan itu membuat emosi kalian lumayan terkena gitu ya. Jadi agak lumayan ngerasa, duh ini bisa nggak ya future-nya itu dipastikan gitu. My dear, calm down aja. Kemungkinan ini segala sesuatu yang berhubungan dengan penundaan ataupun future untuk kalian para Scorpio itu memang agak tersendat. Tapi ditunggu aja sampai tanggal 2 Oktober. Siapa tahu setelah fenomenanya selesai juga kekhawatiran kalian, dan
dan mulai terlihat ada jalan keluarnya untuk masa depan kalian. Oke, saya taruh di sini. Kemudian kartu yang kedua, Nine of Swords, Anxiety. Oke, dan ada Three of Cups mengiringinya. Beberapa dari Scorpio itu merasa agak cemas ya, cemas pada saat kalian tahu kumpulan kalian atau orang-orang yang di sekitar kalian itu mendukung apapun yang kalian lakukan. Loh, kok bisa? Kok malah cemas karena didukung? Bukan gitu. Karena gini, karena banyak sekali Scorpio itu yang justru merasa nggak enak atau ngerasa kayak it's good to be true, kayak ini kayak bukan hal yang sepatutnya gitu. Jadi kayak takut seneng di depan gitu, tapi ujung-ujungnya nggak enak kayak gitu ya. Nah, itu yang membuat kalian merasa sedikit panik, sedikit cemas pada saat orang-orang di sekitar kalian tuh baik-baik aja dan malah mendukung apapun yang kalian lakukan, sementara kalian sendiri belum mempunyai kepastian akan apapun yang kalian lakukan. Jadi kayak saya melakukan ini udah bener nggak sih, on the right track nggak sih, coba saya intip yang lain. Ya, kecemasan yang seperti itu yang ada di dalam dirinya Scorpio ya. Memang my dear Scorpio, ada pesan yang harus disampaikan di sini, di mana kalian harus mereview kembali apa yang menjadi tujuan kalian di masa depan, karena kalian melihat itu sebagai sebuah hal yang patut dicemaskan. Saya setuju dengan kalian my dear Scorpio. Jadi silakan, walaupun kalian tahu tapi sekeliling mendukung, tapi orang-orang di sekitar mendukung. Ya benar, mereka mendukung in the name of love ya, atas nama cinta, karena mereka sayang sama Scorpio, karena mereka mau Scorpio bahagia. Tapi sekali lagi memang ada hal-hal yang harus Scorpio pikirkan, di mana hal tersebut membuat Scorpio agak sedikit cemas ya. Oke, kemudian kartu selanjutnya ada Seven of Pentacles, Potential, dan ada Ten of Swords yang terbalik. Ada potensi di sini, my dear Scorpio, dalam masa Mercury retrograde ini. Ada potensi untuk kalian para Scorpio memperbaiki kembali apa yang memang harus kalian perbaiki, apa yang memang harus kalian fokuskan dalam hal ini. Fokuskan dalam arti ini masa depan yang kalian inginkan, ini hal-hal yang ingin kalian inginkan. Dan Seven of Pentacles itu bicara tentang kejujuran kalian mendapatkan apa yang harus kalian dapatkan di kehidupan kalian gitu ya. Ini juga bicara tentang potensial di bidang keuangan, karir, dan bisnis. Akan tetapi kartu yang menyertainya adalah Ten of Swords yang terbalik. Ini bukan sebuah hal yang jelek ya, justru ini sebuah hal yang baik. Pada saat kalian para Scorpio sudah lepas dari belenggu masa lalu, dari belenggu masalah yang pernah kalian hadapi, ya udah berdamai dengan diri kalian sendiri, ada potensi untuk karir, keuangan, dan bisnis kalian itu dapat dilakukan menjadi lebih baik di kemudian hari. Kenapa harus kalian berhenti dari anxiety, kekhawatiran adiktif, kemudian apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu itu sangat diperlukan oleh seorang Scorpio supaya bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Tapi sebagian dari kalian ya hopefully sudah meninggalkan ini, sudah meninggalkan Ten of Swords-nya, nggak lagi terjebak dari pikiran sendiri, dan apapun yang sudah terjadi ya udahlah gitu ya. Udahlah Scorpio, nggak usah lagi kalian fokusin itu, toh kalian masih punya masa depan yang lebih cerah di depan sana ya. Oke. Selanjutnya ada Ace of Cups, tapi dibarengi dengan The Star yang terbalik. Oke. Ace of Cups ini bagus banget, ini cinta yang besar, cinta yang luar biasa, tapi The Star-nya terbalik. Oke. Saya selalu melihat The Star sebagai possibility
di masa depan, jadi hari ini menjadi the star untuk masa depan gitu. Tapi kok terbalik ya, padahal Ace of Cup itu cinta yang luar biasa. Oke, gini ya my dear Scorpio, pada saat kalian selalu mempertanyakan ini gimana, ini gimana, ini gimana, kelanjutannya apa yang harus saya lakukan, sementara zaman dulu pernah melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Karena Mercury retrograde selalu membawa kalian kembali ke masa lalu, which is nggak bagus juga ya. Masa lalu udahlah masa lalu. Kalian toh tidak bisa balik ke masa lalu untuk memperbaiki itu. Dan kalaupun bisa kalian balik ke masa lalu untuk memperbaiki, itu akan merubah semuanya gitu. Jadi memang masa lalu terjadi, ya udah, emang udah terjadi, dan silahkan aja kalian move on ke masa depan. Jadi semoga hari ini adalah hari yang baik untuk menentukan masa depan. Sementara masa lalu yang udah lewat, ya wes lah, dijadikan itu bahan pelajaran aja gitu ya Scorpio. Kemudian ada apa lagi? Ada ambition, King of Swords, ada ambition tapi diiringi dengan Queen of Cups. Oke, para Scorpio berambisi. Ini kita lagi ngomongin masa depan ya, karena ini kartunya ngomonginnya kayak gitu ya, your future Scorpio. Sedangkan ternyata masa lalu membayangi gitu ya. Ambisinya sih bagus banget, ambisinya sih besar banget untuk masa depan. Tapi masih masa lalu tuh yang membuat kalian kayak ditarik lagi dan diingetin lagi, masa lalu begini loh, masa lalu. Ya memang itu cara-cara yang tidak baik ya dari ya, saya mau bilang evil, tapi gimana ya? Oke, ginilah ya. Pada saat kita positive thinking menghadapi masa depan, pasti ada aja yang nahan kaki kita untuk ngebilangin kayak, gak usah terlalu seneng, nanti masa depannya belum tentu juga kok, belum tentu terlihat kok. Jangan terlalu berambisi, belum tentu kamu bisa mengatasinya gitu loh. Ngerti ya? Gimana ya, gini, di kehidupan, di semesta itu ada black and white. Tentu saja yang white adalah hal-hal putih yang positif, tapi tentu saja ada juga lawannya, yaitu negativity ya. Negatif dalam bidang apapun atau siapapun atau bagaimanapun. Oke. Contoh real. Saya Virgo, saya punya teman di sini. Tadinya saya anggap dia sahabat, tapi hati kecil saya bilang ini nggak bisa jadi sahabat nih, gitu kan? Dia Scorpio memang. Terus setiap kali saya bilang sesuatu, tanggapannya selalu negatif dan akhirnya membuat emosi saya meledak. Yang tadinya saya tahan-tahan omongannya, pada akhirnya harus terucap, dan saya tahu itu menyakiti dia. Tapi saya pikir, daripada dia nggak tahu sebenarnya dia toxic, mendingan saya ngomong gitu. Nah, something like that ya Scorpio. Kadang-kadang kalian tuh jalannya tuh sebenarnya udah bener gitu. Orang lain aja yang toxic, yang memberikan toxicity kepada kalian, yang memberikan negatif-negatif, masukan-masukan yang negatif ke kalian gitu. Padahal kalian sendiri tahu sebenarnya kalian nggak terlalu yakin juga dengan jalan yang kalian pilih gitu. So pesannya my dear Scorpio, yang toxic itu nggak usah didengar sih. Kamu melaju aja dengan apa yang menjadi pilihan hidupmu, apapun itu. Dan permakluman dirimu untuk dirimu sendiri itu memang diperlukan. Karena kalau enggak, siapa yang mau memaklumi? Orang lain tidak akan memaklumi pilihanmu. So ambisimu dalam hal kehidupanmu saat ini, monggo silahkan diteruskan apapun itu. Kalau itu tidak berhasil, toh kamu sendiri yang menjalaninya dan merasakannya. Sementara orang lain nggak ada andilnya apa-apa gitu. So lakuin aja. It's okay, really it's okay. Jadi nggak perlu kalian berpikir yang macam-macam tentang kehidupan kalian yang mungkin untuk orang lain tidak sama. Maksudnya tidak bisa diterima gitu ya. Oke. Lanjut, apalagi? Oh, ini belum terbuka. Ada Four of Pentacle atau security. Kemudian
Dilanjutkan dengan Four of Swords yang terbalik. Oke. My dear Scorpio, mungkin kalian menganggap hidup kalian ini perlu security, perlu diamankan. Sementara Four of Swords-nya terbalik. Sementara sebenarnya hidup tetap harus berlanjut. Four of Pentacles buat saya adalah dualisme. Di satu sisi kalian memprotek apa yang menjadi milik kalian, apa yang kalian anggap this is mine, ini hidupku, ini pilihanku yang harus aku protect gitu ya, security, proteksi. Tapi di lain pihak Four of Pentacles juga bicara tentang jika kalian ngekepin itu terlalunya, dan suatu hari pada saat itu diambil dari kalian, itu akan membuat kalian sangat terjatuh, sangat down, sangat ngerasa gak adil dan lain sebagainya. Padahal apa? Padahal gak perlu dikepin segitunya apapun itu, karena itu bukan milik kalian sepenuhnya. Apapun itu di dunia ini bukan milik kalian sepenuhnya. Itu pemberian, itu titipan. Kenapa pada saat kita keluar dari dunia ini itu pasti nggak hidup, pasti meninggal, pasti mati. Itu nggak bawa apa-apa. Kalian punya rumah segambreng-gambreng, punya mobil mewah dan lain sebagainya, nggak dibawa. Jadi apapun yang kalian punya, kalau kalian kepin segitunya, padahal sebenarnya itu bukan sepenuhnya milik kalian. Dan pada saat itu diambil, kalian langsung stres. Atau kalau kalian pada saat kalian pada saat kalian kasih lagi kehilangan itu, terus kalian langsung ngerasa nggak bisa hidup nih, saya kehilangan. Padahal kalian masih punya yang lain gitu. Sesimpel kalian masih punya hidup yang baik, anak-anak yang manis, kelengkapan dari tubuh kalian, ujung rambut sampai ujung kaki itu jadi nggak terlihat gitu. Karena yang kalian lihat adalah sesuatu yang kalian pegang segitunya, dan kalian ngerasa ini harus saya proteksi. Padahal apa yang buat kalian akan buat kalian, apa yang bukan buat kalian pasti akan diambil dari kalian. Ini pesan dari si Four of Pentacles. Oke. Yang terakhir adalah Two of Swords. Crossroad, persimpangan. Nah, hai. Ya, dari depan sudah kelihatan ada kalian para Scorpio ada di persimpangan. Ada the Hierophant. It's about spirituality. Oke, persimpangannya Scorpio ini adalah kalian mau mengikuti jalan yang sudah kalian pilih atau mendengarkan kata orang. Atau kalian sudah memilih, terus orang-orang itu pada mendukung, padahal kalian sendiri nggak yakin apa yang kalian pilih itu benar atau enggak untuk masa depan. Secara kalian udah ngeker-ngeker nih, belum kelihatan ujungnya untuk si masa depan itu. My dear, semesta memberikan kalian pilihan hidup apapun itu, dipilih aja. Tapi terutama The Hierophant itu bilang semesta ini menyediakan secara spiritual koneksinya kepada kalian. So apapun pilihan kalian, apapun yang mendua di kepala kalian yang masih muter-muter gak karuan itu, monggo kalian selesaikan kepada Sang Pencipta. Berdua aja, gak punya akses untuk orang lain untuk masuk ke kehidupan kalian, because this is your life. Karena ini hidupmu Scorpio. Dan hidupmu itu berarti kamu yang tanggung jawab, kamu yang jalanin. Apapun pilihanmu, kamu yang tanggung resikonya. Gak usah tanya ke tarot, gak usah tanya peramal, gak usah tanya yang lain-lain. Tanyanya sama Sang Pencipta. Lah terus ngapain lihat bacaan tarot? Ini kan untuk penyampaian pesan. Kalau kalian mau denger, nggak denger pun nggak apa-apa, tetap aja saya bacain tarotnya selagi ada waktu untuk membacakan. Gitu ya Scorpio. So, sekali lagi, this is your life, this is your choice, you the one. Kalian orang yang berhak menentukan pilihan hidup kalian apapun itu. Mau orang lain bilang salah,
Kalian harus tahu salah atau betul, tetap kalian yang nanggung resikonya, ya kan? Oke, so kalian juga nggak perlu berkomentar tentang hidup yang dipilih orang lain. Kenapa? Emang kalian tanggung jawab sama hidupnya dia? Emang bener kalau dia ngikutin pendapat kalian terus jadinya dia bahagia, berarti kalian ambil tanggung jawab bahagianya dia dong? Nggak bisa gitu, my dear. Orang per orang punya pergumulannya sendiri. You have your own choice, orang lain punya pilihannya masing-masing. Karena masing-masing orang bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Pun untuk kalian yang sudah punya seseorang yang dealing dengan kalian, seseorang yang mungkin kalian anggap sahabat baik, atau seorang yang kalian cintai luar biasa dan dia mencintai kalian luar biasa, tetap aja nggak bisa bertanggung jawab atas kebahagiaan kalian. Karena kalian sendiri yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kalian. Terus kalau ternyata segala sesuatu yang kalian buat ini tidak kejadian, review lagi apa keputusan kalian, review lagi apa tindakan kalian. Karena mungkin saja ada yang salah di situ. Saya bilang mungkin ya, bukan mutlak harus iya begitu. Oke, mungkin ada yang salah dari situ, silahkan diperbaiki dari situ. Ya, Scorpio. Sekarang saya persilahkan kalian untuk menanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. This is just for fun karena ini general reading dan sebagian dari kalian akan mendapatkan jawaban yang benar, sebagian lagi nggak resonate, oke? Jawabannya yes, yes, yes. Ada 10 of water, jawabannya yes. So, congratulations apapun pertanyaan kalian. Dan saya kasih satu dari Archangel message. Gentleness, kebaikan. Oke, dari Archangel Sandal pun. Be very gentle with yourself at this time. Pada saat ini berbaik hatilah dengan diri kalian. Jangan seuzon sama diri sendiri, jangan ngebully diri sendiri. Tahu nggak ngebully diri sendiri itu kayak apa? Kalau ada sesuatu terus kalian mikir, kayaknya nggak bener nih, kayaknya saya nggak bisa nih, kayaknya saya nggak mampu. Nah, itu namanya ngebully diri sendiri. Kalian tidak membiarkan diri kalian bahagia, ya. Kemudian surround yourself with gentle people. Seharusnya kalian berada di orang-orang yang benar-benar gentle, positif, dan care sama kalian, walaupun mungkin omongannya tidak bisa kalian terima. Kalau dia jujur, itu lebih baik. Kejujuran yang pahit jauh lebih baik dari mulut manis tapi bohong. Oke? Kemudian surround yourself with gentle people, situation, and environmental. Harusnya kalian berada di lingkungan yang positif, yang memberi dampak positif dalam kehidupan kalian. Tapi sekali lagi, it's your choice, itu pilihan kalian. No matter what, nggak ada yang bisa mempengaruhi kalian. Oke? Boleh dipengaruhi asal pengaruhnya positif. Tapi kalau kalian merasa itu nggak jadi sesuatu yang positif buat hidup kalian, ya nggak usah diikutin. Oke? Apa yang perlu di healing dari hidup kalian, my dear Scorpio? Letting go. Apapun yang bukan buat kalian, letting go. Buat saya, memilih letting go adalah memilih bahwa orang tersebut atau situasi tersebut tidak lagi jadi milik saya. Bye bye, I have my own gitu. Itu buat saya. Tapi buat kalian Scorpio, terserah pilihannya kayak gimana. Cuma pesennya yang harus di-healing dari kalian adalah meninggalkan apa saja yang bukan buat kalian. Kalau kalian masih memaksakan itu terjadi di kehidupan kalian, then there is no happiness. Nggak ada kebahagiaan di situ. But sekali lagi, it's your own choice. Itu adalah pilihan kalian sendiri. Oke, yang terakhir dari Monology Oracle Card, pesan penutup untuk kalian, my dear Scorpio. Nggak panjang-panjang ya bacaannya ya. Saya tuh habis sakit. 2 minggu lalu saya jatuh, 3 minggu lalu saya jatuh, 3 minggu atau 2 minggu saya jatuh, kemudian bengkak kakinya, mata kakinya. Saya cuma kasih Voltaren, itu terus kempes. Tapi ternyata efek jangka panjangnya 2 minggu setelah itu badan saya yang sebelah kiri sakit karena jatuhnya di kiri ya. Akhirnya kemarin saya urut.
pijet, terus orangnya bilang, Mbak ini gara-gara jatuh. Iya, untungnya nggak ada penyakit berat, cuma memang gara-gara saya kepleset di tangga kantor. Oke, dari Monology Oracle Card, a new start is coming. Ada hal baru yang akan datang di kehidupannya si Scorpio. Kalau belum bisa ditunggu sekarang, tunggu aja sampai tanggal 2 Oktober. Bersabar aja. Lama ya? Lama. Tapi sabar aja ya. Oke, so my dear Scorpio, itu saja yang menjadi bacaan hari ini. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Semoga kalian masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.